Selama Beyond Camp kemarin, saya merasakan pikiran saya menjadi terbuka. Yang awalnya saya tuh mementingkan diri sendiri, cinta duniawi, cinta game. Tapi semenjak kemarin aku pulang dari Beyond Camp, aku tuh sadar kita harus menjadi generasi muda yang mandiri dan cinta sama Tuhan. Beyond Camp kemarin tuh seru banget acaranya, dan aku juga dapat teman-teman baru yang baik sama aku juga. Sesi yang paling menyenangkan menurut aku tuh sama Kak Yesua Abraham. Mengapa? Karena dari sesi itu aku belajar bahwa kita setiap manusia yang berdosa itu kita tetap dikasihi Tuhan, dan Tuhan mau kita untuk balik ke jalan yang benar. Aku berharap tahun depan juga ada Beyond Camp lagi, karena itu acaranya seru banget dan aku bakal ikut lagi. Sebelum ikut Beyond Camp, aku tuh termasuk orang yang menyendiri, gak mau berbaur, kurang peduli juga sama orang lain. Dan aku juga kurang bisa berdoa, yang aku keluarin kata-katanya gitu, selalu bisanya doa dalam hati gitu. Tapi setelah aku ikut Beyond Camp, aku tuh jadi lebih bisa berbaur dengan yang lain, lebih bisa peduli dengan yang lain, dan terlebih aku jadi bisa berdoa. Sesi yang paling berkesan buat aku itu di sesi terakhir, dimana kita harus saling mendoakan sesama teman. Di situ aku sempat ngerasa aku tuh nggak bisa nih ngedoain gitu. Tapi ternyata Tuhan bantu aku untuk bisa berdoa sama teman, dan di situ aku merasakan Tuhan benar-benar bekerja di dalam hidup aku. Aku bisa mendoakan temanku dan sebaliknya. Awalnya waktu kita bikin Beyond Camp ini sempet agak down ya, karena banyak anak-anak yang lagi pada ujian gitu, dan kita menargetkan estimasinya sekitar 50 anak. Tapi ternyata dalam waktu kurang dari 10 hari tiba-tiba puji Tuhan membludak nih pesertanya sampai 150 orang. Nah, itu pun 150 orang masih ada yang terus mau daftar. Tapi kita sudah maksimal di 150 karena lokasi kita, venue kita juga udah full banget saat itu. Harapannya anak-anak Beyond ini bisa menjadi generasi anak panah yang terus dipertajam di dalam Tuhan, menjadi generasi yang bangkit di dalam Tuhan, terus mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan di dalam Tuhan. Dan tahun depan kita rindukan bahwa di Beyond Camp ini kalau Tuhan izinkan bisa menampung lagi lebih banyak anak-anak yang bisa join bersama-sama di Beyond Camp 2025. See you! Greetings and welcome to our church. Our vision is clear: to be a Christ-centered church that builds righteous generation through caring and family values. Our mission is building righteous generation with synergy and building consistent and powerful service in truth. Now let us prepare our heart to worship Him in faith and unity. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Biar Tuhan yang mengurapi, menyertai dan memberkati ibadah kami. Satu yang menjadi kerinduan kami, biar Tuhan yang menjamah melawat kami. Sembuhkan yang sakit, pulihkan setiap hati ya Tuhan. Puaskan setiap hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan biarlah kasih setiamu mengalir di hidup kami di pagi hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita. Mari siapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sikarala badaka. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku
seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Setia melayanimu. Oh, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau setia melayanimu ya Tuhan, mengasihi. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik baik. Seperti wanita, oh, seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami mau mengasihimu ya Tuhan. Seumur hidup kami, sepanjang hidup kami mau melayanimu setia. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir Yesus menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Mari angkat kedua tanganmu, kata Yesus. Sampai ku menutup mata, ku tetap setia
tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Setia melayanimu, setia sepanjang hidupku, mengasihimu Tuhan, melayanimu Tuhan, selamanya. Setia melayanimu, mengasihimu, berjalanlah bersamaku pakai kami jadi alatmu Tuhan, pakai kami jadi alatmu, pakai hidupku. Selamanya hanya Engkau, selamanya. Melayanimu Tuhan, mengasihimu Tuhan. Rebakarana malam-malam-malam-malam. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap. Ini pengakuan kami, ini pengakuan kami. Semua boleh bergoncang, semua bergoncang. Yes, ini pengakuan kami. Engkau tetap Allah, Engkau tetap Allah. Haleluya, Yesus. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
hanya Engkau Allah di hidup kami. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia bergoyang, kesetiaan kami itu, komitmen janji kami. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Yesus, hanya haleluya. Hanya Kau Tuhan. Oh, selamanya Engkau tetap Allah. Tak tergoyahkan, Kau tetap tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap tak tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan how great, oh how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, how great, how great is our God. How great, how great, oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we sing, how great, lagi, how great, besar Engkau Tuhan. Oh, di Sabah, oh, and oh, we sing how great, sing oh, alabakarana, malabababababababa. Oh, mari bangkit berdiri, katakan nama Bapa.
we see how great, how great, how great is thy how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. And oh, we see how great you Lord. And oh, we see how great is our God. And oh, we see how great, and oh, we see how great is our God. Oh, berikan kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah. Haleluya. Kami mau setia seumur hidup kami ya Tuhan. Mengagungkan, meninggikan Engkau, Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat. Di dalam nama Yesus, mari katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, karena kasih setianya tidak pernah berubah di hidup kita. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu, kasih setiamu di hidup kami. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kasih menyelamatkan, kasih menyelamatkanku. Dengan kasih-Nya yang membuat hidupku, dengan kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang menyembuhkan kita, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Boleh kita tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau terus kasih menyelamatkan.
Katakan haleluya. Karena kasih-Nya di hidup kita. Kita begitu baik Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Di dalam hidupku selalu setia. Sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Di dalam hidupku selalu setia. Di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak. Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak. Tuhanku dahsyat luar biasa. Luangkan salahku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berkata bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku layankan kasih-Mu. Tuhan baik. Tuhan baik. Di dalam hidupku selalu setia. Di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacita. Kaulah sukacita. Katakan haleluya. Haleluya. Ku bersorak. Tuhanku luar Yesus biasa. Luar biasa. Haleluya. Ku bersorak. Tuhanku dahsyat berkuasa. Luangkan salahku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berkeropan bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku layankan suaraku. Luangkan suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berkeropan bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku layankan kasih-Mu. Mari bertepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Kasih setiamu tidak pernah gagal di hidup kami Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Katakan, luangkan suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Kami bersuka cita. Ku bersuka, ku berlomba bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlomba bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan haleluya. 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 Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kasih setianya tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku
serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala amin yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku, Yesus, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Siapa kita bangkit dari Kau setia di hidup kami, Bapa. Terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita, kita berseru kepada Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan. Oh, Yesus.
tantanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya. Bapa, kami percaya setiap firman akan membangun manusia kami. Amin. Manusia roh kami. Amin. Karena dalam manusia roh kamilah kami memiliki kekuatan yang tidak terbandingkan. Karena itu ajar kami terus untuk membangun kehidupan iman kami. Kehidupan manusia roh kami. Karena apa yang tidak terlihat menentukan yang terlihat. Yang terlihatnya sementara, yang tidak terlihat kekal sifatnya. Terima kasih Bapa, berbicara pada kami, tegur, nasihati, kuatkan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Yes. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Ya, tema kita faithful. Ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Kesetiaan. Ya. Nah, saya mau jelaskan sedikit. Ya, sering kali kita anggap kesetiaan itu ukurannya manusia. Kasih ukurannya apa? Manusia. Padahal kita mesti tahu bahwa dalam kebenaran firman Tuhan ada dua pengertian tentang kasih. Kasih manusia maupun kasih Allah. Yang kita membicarakan di sini bukan kasih manusia yang terbatas, tapi kasih Allah yang tak terbatas. Bukan bicara kesetiaan manusia yang terbatas, tapi kesetiaan Allah yang tidak terbatas. Kalau saya bicara kesetiaan manusia, nanti orang bilang gini, ya saya sih setia, tapi kalau ada yang begitu ngapain saya setia? Nah itulah manusia, ya. Tapi kalau kita akan dengar kesetiaan yang dari firman Tuhan. Ada amin? Siap ya? Kalau kita tahu kesetiaan yang dari Tuhan, baru kita kaget bahwa kesetiaan itu nggak bisa dijalankan oleh manusia biasa. Ya. Nah, oleh karena itu, marilah saya mulai dengan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidupnya akan menghasilkan namanya apa? Buah Roh Kudus. Ya. Dalam hidupnya akan menghasilkan buah Roh Kudus. Ya. Ingat, buah Roh Kudus itu satu. Ada berapa Pak Sony buah Roh Kudus? Hah? Jangan bilang banyak. Buah Roh Kudus satu. Menghasilkan 9 sifat. Nah, kalau kita bilang buah Roh Kudus ada 9, bahaya. Kamu orang yang penuh kasih ya. Kamu orangnya penuh damai, sabar, tapi kayaknya nggak ada penguasaan diri ya, gitu. Karena dibilang apa? Nanti yang jawab bilang, ya betul saya penuh kasih, tapi penguasaan diri saya belum nyampe. Kenapa? Belum sampai buah penguasaan diri. Gitu. Nggak boleh. Kalau begitu caranya kita melihat buah roh itu ada banyak. Cuman satu. Mari kita lihat Galatia 5, mulai 22 dan 23. Ya. Galatia 5, 22 dan 23. Nah, kita katakan tetapi apa? Buah roh, bukan buah-buah roh. Jadi buah roh satu. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Biar nggak lupa, ingatnya aja kasuda. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, 5 ke-nya, dan terakhir penguasaan diri. Ya,
Yang pertama kalau kita baca di depan adalah apa? Kesabaran. Yang kedua, kemurahan. Yang ketiga, kesabaran. Nah, kita ketemu nih, faithful, yaitu kesetiaan. Lalu ayat 23 masih ada lagi. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau orang kasar, tadi bilang, memang saya sifatnya begini, kenapa? Saya orang yang kasar. Enggak loh. Kalau dalam Tuhan, kita memang tegas tapi enggak kasar. Ya, kasar itu bukan sifat dari buah roh. Ya, sifat buah roh itu tegas, tapi bukan kasar. Ya, maka itu kalau orang bilang, kok kamu gitu sih hidupnya? Kan kamu udah terima Tuhan. Iya, tapi kan saya sifatnya memang orang sanguinis. Saya orang koleris. Nah, dia salah ngomong itu. Sanguinis, koleris, apalagi melankolis, pragmatik, itu bukan roh. Itu jiwa. Jadi kalau orang udah ciptaan baru, jadi saya bilang Kristus, iya ciptaan baru, sifat itu nggak boleh dibawa. Kenapa? Karena dia kan kembali kepada gambar rupa Kristus, tadi kita nyanyikan. Kalau kita kembali kepada gambar rupa Kristus, maka sifat-sifat jiwa kita mulai hilang. Yang menonjol sifat manusia roh kita yang kembali kepada gambar dan rupa Allah. Jadi nggak boleh kita bilang begini, memang saya orangnya melankolis, kenapa? Lo mesti bertobat dia. Karena dalam Kristus dia harus berubah, namanya ciptaan baru. Nah oke, kita balik lagi sekarang. Jadi kita lihat kesetiaan bagian dari buah roh. Kenapa saya katakan? Sebab orang yang dipimpin oleh roh susah dijadikan orang setia. Ya, salah satu saya nyatakan di sini apa? Saya kaget, tadi saya baru baca sama Pak Agus, jumlah perceraian di Indonesia tahun 2022 telah lebih dari 500 juta. Ya, lebih dari apa? 500 juta, bayangin tuh. Padahal kan mestinya mereka setia sampai akhir kan. Tapi kenapa 500 juta? Bahkan dikatakan 516.344. Dia katakan apa? Naik 15,31% dibandingkan tahun 2021. Yaitu berapa? 447.743 kasus. Maka itu kalau kita baca, ini sumbernya bukan dari orang percaya. Ya, kita udah tahu yang melakukan, mencatat perceraian dari agama mana? Udah tahu kan, saudara kita. Karena dalam kekristenan tidak pernah ada laporan ibadah perceraian. Kenapa? Karena gereja nggak mengakui perceraian. Yang gereja akui apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Maka itu nggak ada perceraian. Ini kita tahu sumbernya dari mana. Dan itulah sebabnya hari ini kita mau diajar bagaimana sebenarnya kesetiaan yang dari Tuhan yang harus kita miliki. Tadi kan buah Roh Kudus dari Roh Kudus kan? Oleh karena itu, sebelum sampai ke buah Roh Kudus, setiap orang di sini mesti menerima baptisan Roh Kudus dulu. Kalau dia belum dibaptis oleh Roh Kudus, maka buah Roh Kudus belum berlaku. Mari kita lihat dulu Kisah Rasul 1. Di Kisah Rasul 1, kalau kita membaca mulai ayat ketiga, 4 dan 5, ketiga menceritakan berkali-kali Yesus menyampaikan tentang kerajaan Allah. Ya. Supaya kita tahu bahwa gereja itu adalah
bagian atau representasi kerajaan Allah di bumi. Artinya gereja itu adalah teokrasi. Di gereja tidak berlaku demokrasi. Ya. Kata pendeta. Firman Tuhan katakan demikianlah. Katanya. Itu cuma dikatakan, enggak saya mau B. Nah itu demokrasi. Malah pendeta bilang, kayaknya itu udah kerasukan tuh. Firman dilawan mulu. Nggak berlaku, firman Tuhan itu bisanya teokrasi. Karena firman Tuhan itu adalah Kristus sendiri. Pada mulai firman, firman itulah Allah dan firman itu sendiri adalah Allah. Jadi kalau kita dengar firman, jangan dilawan. Sama aja kita melawan Allah kalau begitu. Ya, dengan firman kita dikatakan amin. Nggak ada kan di gereja dengan firman Allah, nggak benar kan kayak gitu. Nggak setuju, nggak ada. Semua dengan firman amin. Nah dengar ya, ini agak keluar dikit. Dengar firman Tuhan itu masa depan kita. Dengar firman Tuhan itu jalan keluar bagi kita. Jadi saya mau kita hari ini dengar firman bukan sebagai pengetahuan. Itu hidup saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu. Dia bilang gini, ya itu firman tapi gak cocok sama saya. Yang ngomong gitu mesti bertobat. Berubah dong. Ya. Walaupun gak masuk akal kita, ya imani dong. Supaya itu terjadi. Nah dengan bantuan Roh Kudus lah firman itu jadi hidup dalam diri kita. Nah sekarang kita lihat dulu ya. Tadi kita udah baca ayat yang keberapa? Ayat yang ke-3 ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi kalau kita bicara gereja itu kerajaan Allah. Firman Tuhan itu iya dan amin. Nggak boleh dilawan. Kalau mau ngelawan firman mendingan keluar. Ya, masuk partai politik. Di situ demokrasi berlaku. Di gereja apa yang dikatakan yes, mesti gitu. Oh kok begitu? Ya memang begitu. Karena firman Tuhan nggak bisa dilawan. Kalau nggak ngerti paling bilang Tuhan tunjukkanlah bagaimana caranya aku menjalankan. Boleh gitu. Tapi bilang ini firman nggak masuk akal. Siapa yang ngomong begitu? Saya udah tahu siapa dia. Sebelum sampai ke situ kita keren dulu ayat 45. Habis ini saya kasih tahu siapa orang yang ngomong nggak masuk akal. Nah itu yang saya katakan. Tapi dengar dulu ayat 4 dan 5. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, semua kita harus dibaptis oleh Roh Kudus. Ya. Dan gak boleh alergi sama Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada lahir baru. Kenapa? Roh Kudus itu roh yang menghidupkan kita. Maka itu kalau saudara menolak Roh Kudus, pantas kalau saudara gak bisa ngerti firman Tuhan. Ya. Mari kita lihat. Orang kalau dipimpin Roh Kudus, dia bisa mengerti firman Tuhan. Ya. Coba kita buka dulu 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Ya, jangan tersinggung kalau dibilang bodoh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu bagiannya satu kebodohan. Dia dengar firman, nggak masuk akal tuh. Emang dia ngerti, kebodohan bagi dia.
Karena ia tak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tahu kenapa? Karena ada selubung yang menutupi mereka. Kalau mereka mau berubah hati mereka, selubung itu akan diangkat. Ya, saya mau tunjukkan bedanya ya. Kalau di sini kita nggak ngerti-ngerti firman Tuhan, berarti mungkin memang belum lahir baru. Karena kita katakan bagi yang belum menjadi manusia rohani, hal itu hanya sebagai kebodohan. Akhirnya apa? Mau berapa kali dia ke gereja? 100 kali, 1000 kali. Nggak ada firman yang bisa dia terima. Akibatnya apa? Hidupnya nggak berubah. Jadi jangan gara-gara orang itu aktif, lalu kita pilih, ini orang aktif nih. Bagus nih kita jadi pengurus. Lihat dulu otaknya. Ya. Bisa nyambung nggak dengan manusia rohnya? Kalau nggak percuma. Ya. Di Amerika waktu saya lagi bikin tesis untuk S3 saya. Temanya apa? Lahir baru versus manusia rohani. Ternyata hampir 60% pendeta-pendeta di Amerika frustasi. Kenapa? Menghadapi para jemaat yang senior. Tapi yang belum lahir baru. Sehingga pendeta kata, kita mesti gini-gini. Enggak usah. Dari dulu juga kamu belum ada di sini. Ini begini, jangan rubah-rubah ya. Begitu. Akhirnya dianya yang berubah, keluar dia. Kasihan loh. Maka itu buat saya, lihat orang itu kalau mau dipakai dalam pelayanan, buahnya dulu ada apa enggak. Bukan lamanya dia, bukan seniornya dia. Malah orang yang lahir baru, tidak dibangun manusia rohnya, biang kerok perpecahan gereja. Biang kerok lagi. Kenapa? Dia menghasut kiri kanan. Waduh bahaya. Tapi udah lahir baru loh. Apalagi belum lahir baru. Wah udah dah. Contoh gini. Ada seorang pemimpin agama Yahudi. Namanya Nikodemus. Yesus ngomong sama dia nggak nyambung. Frekuensinya beda. Dia ahli teologi tapi nggak ngerti pengertian rohani. Beda. Ya. Oke, kita lihat dulu ayatnya. Mari kita buka Yohanes 3. Ayat 1, 2, dan 3. Adalah seorang Farisi yang menampak Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia orang Farisi, tahu nggak? Farisi dengan ahli Taurat bedanya apa? Pak Sony, bedanya apa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Biar nggak susah, apa bedanya angkatan darat dan Kopassus? Nah itu maksudnya. Kopassus angkatan darat bukan, tapi yang khusus. Farisi ini ahli Taurat, tapi yang khusus. Nah itu maksudnya lah, biar nggak susah. Jadi yang sangat taat, yang sangat semuanya deh. Nah makanya disebut Farisi, dan dia pemimpin agama Yahudi. Berarti kalau dia nggak baik, kelakuannya nggak benar, nggak bakal jadi pemimpin. Jadi dia udah tahu teologi ya hebat, tapi untung hatinya jujur, hatinya mau belajar tentang kebenaran. Mari kita lihat ayat kedua. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak seorang pun, tidak ada seorang pun mengadakan tanda-tanda yang kau adakan jika Allah tidak menyertainya. Jadi dia orang Farisi yang fair, dia tahu ini hebat. Ini benar-benar dari Allah, ini bukan dukun gitu. Karena sementara Farisi yang lain kalau ketemu Yesus bilang apa? Bunuh, gitu aja bawaannya. Jadi dia pemimpin, makanya itu datang waktu malam-malam biar gak ketahuan. Ya, kalau siang-siang datang, wah pecat, ganti kan gitu. Nah, jadi dia ke malam, apalagi kalau orang itu kan pakai tutup kepala gitu, nggak ketahuan dah gitu. Nah itu yang terjadi. Tapi Yesus nggak ladenin dia. Yesus bilang begini, ayat ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak lahir kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah. Tahu nggak? Sebelum orang lahir baru, mata rohaninya belum bisa melihat hal-hal rohani.
Ya semua rohani dia nggak masuk akal katanya. Maka itu perlu kita lahir baru supaya panca indera rohani kita berfungsi. Karena ada panca indera jasmani, ada panca indera rohani. Misalnya di ayat yang lain mengatakan demikian, domba-dombaku mendengar suaraku. Bisa dengar suara. Bagi orang dunia mendengar suara Tuhan mana mungkin. Bagi kita mendengar suara Tuhan hal yang normal. Harus kita beda dong. Ya, supaya kita tahu kita ini manusia roh. Terhubung dengan hal rohani. Nah Nikodemus sudah diajarin begini, tahu jawabnya apa? Ini profesor teologi loh nih yang diajak Yesus ngomong. Apa dia bilang? Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dilahirkan lagi? Coba bayangin. Dia bicara dimensi rohani, dia bicara dimensi jasmani. Dia pikir lahir baru tuh masuk lagi ke dalam ibunya, keluar lagi. Dan dia udah tua. Itu pun kalau ibunya masih ada. Dan ya gimana masuk? Masa dia mengecilkan diri dulu? Nggak mungkin. Itu namanya simsalabim. Dan kalau ibunya udah nggak ada kan lebih repot lagi. Ibu siapa yang dimasukin? Ini cerita yang lain. Nah ini kan nggak masuk akal kan? Dia nggak masuk akal. Dia nggak ngerti. Nah Yesus terangin sekarang ayat kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Tadinya nggak bisa lihat, sekarang nggak dapat masuk. Bayangin tuh, kenapa? Kalau nggak dilahirkan oleh air dan roh. Jadi peran Roh Kudus apa di sini? Melahirkan manusia yang belum lahir baru menjadi lahir baru. Yang masih manusia jasmani dengan pengetahuan teologia dilahirkan kembali menjadi manusia roh dengan pengetahuan rohani. Lalu Yesus terangin lagi ayat 6, ayat 7, ayat 8 sampai ayat 9. Ayat 9 dia jawab apa? Bagaimana mungkin? Marah lu Yesus. Kamu ini kan pengajar Israel. Begini aja gak ngerti. Oh gitu. Tapi untunglah ketemu Yesus. Di Yohanes 7 dia membela Yesus. Dan di akhir cerita Alkitab, di cerita kitab Yohanes, Nikodemuslah yang menurunkan mayat Yesus. Dia terbuka menunjukkan saya pengikut Yesus. Tadinya diem-diem malam-malam. Nah inilah yang harus kita lihat. Kalau orang ketemu Yesus, dia bisa rubah orang itu. Masih ingat perempuan Samaria ketemu Yesus? Bukankah engkau orang Yahudi gak bicara dengan orang Samaria? Yesus ngomong lagi, dia bilang apa? Sekarang saya tahu dia nabi. Berikutnya lagi, dia ini juru selamat. Naik pengetahuan kita. Jadi kalau kita dengar firman, jangan nggak naik dong. Jangan nggak ngerti terus. Maka itu kuncinya lahir baru. Kenapa Roh Kudus bisa melahirkan kita baru? Karena dia roh kehidupan. Dia bukan saja memberikan kita buah roh, tapi dia melahirkan kita kembali. Dia menghidupkan kita kembali. Coba kita lihat ayatnya. Yohanes 6 ayat 63. Inilah roh yang menghidupkan. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa ngerti apa-apa. Jangan buah Roh Kudus. Lahir baru juga kagak. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan kata padamu lah roh dan hidup. Ini saya mau ngajak kita naik ke tingkat manusia roh nih. Jadi rohlah yang menghidupkan. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa yang namanya Adam. Adam itu dikatakan manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kalau kita tahu sekarang, kita udah lahir baru. Kemuliaan itu dikembalikan pada kita, kuasa itu dibalikan lagi pada kita. Oleh karena itu kita mesti tahu, ada penyampaian secara roh dan hidup, ada penyampaian secara daging. Khotbah juga bisa gitu loh. Khotbah daging mengatakan, memang itu firman Tuhan. Tapi berat kita melakukan. Nah itu daging itu. Kalau manusia roh, inilah firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus kata sanggup kita melakukannya. Kalau saudara betul-betul mengerti firman Tuhan, saudara bisa hidup seperti Yesus hidup.
Mari kita buka ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kalau nggak masuk akal di sini, jangan nolak ya. Bilang, Tuhan tunjukkan bagaimana saya hidup seperti ayat itu. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dia bilang nggak mungkin, nggak ada firman yang Tuhan sampaikan yang nggak mungkin kita kerjakan. Bisa semuanya. Bahkan, kalau saya mau tingkatkan, bahkan kita bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari yang Yesus kerjakan. Amin. Amin dulu aja. Walaupun belum masuk akal, amin. Percaya. Ya, coba kita lihat sekarang. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku dan ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan aku lakukan. Sesuai kan dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 kan? Melakukan juga kan yang Yesus kerjakan. Tapi ini ada tambahan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tapi jangan merasa hebat. Saya lebih hebat dari Yesus loh. Yesus cuma ngomong di depan 5.000 orang. Saya KKR di Stora 10.000. Kalah Yesus. Tapi memang Yesus mau supaya kita melakukan lebih besar. Jangan turun dong, lebih besar daripada yang kerjakan. Kenapa? Karena Yesus yang mengerjakan dalam diri kita. Jadi bukan jadi sombong kita. Coba baca ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Oh, jadi Yesus juga melakukannya. Ya, tapi ya jangan bilang mana bisa. Yesus tuntut kita lebih daripada itu. Iya kan? Supaya Bapa dipenuhkan dalam anak. Yesus membangkit orang mati cuma berapa orang. Tapi Smith Wigglesworth, orang Inggris itu membangkitkan 14 orang mati. Ini 4, yang 1 10 jadi 14. Lu bisa dong. Maka itu kalau kekristenan itu diajarkan hanya kristenan dalam ya yang penting saling mengampuni ya. Kalau orang masih susah mengampuni, ampunilah, nggak bisa. Terlalu sakit saya dibuat dia. Saudara yang gak bisa mengampuni, dilarang doa Bapa kami. Karena waktu doa Bapa kami, saudara katakan ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi gak boleh bilang, mana bisa itu orang kurang ngajar, masa saya merusak hidup saya, masa saya ampuni. Belum bisa. Inilah bedanya kasih dunia dengan kasih ilahi. Kasih ilahi itu, kasih yang tidak terbatas, gak dimiliki oleh dunia. Namanya kasih agape. Kasih agape yang punya cuma Tuhan Yesus. Kasih agape itu kasih ilahi. Jadi kalau kau nggak punya Tuhan Yesus, engkau nggak akan punya kasih ilahi itu. Jadi siapa di sini masih punya dendam? Saya sih baik, tapi sama dia saya nggak bakal ngampunin. Saudara orang neraka. Kenapa? Belum bisa ngampunin, belum punya kasih agape. Tapi saya rajin ke gereja, neraka. Saya tunjukin ayatnya. Ayatnya di sini nih, ya. Barang siapa berkata bahwa ia dalam terang, tapi yang membenci saudaranya, dia dalam kegelapan sampai sekarang. Itu bunyi ayatnya. Tapi di mana tempatnya saya mesti nyari dulu. Sampai sekarang. Nih lihat. Jadi jangan bilang kita, saya sih orang baik. Maksudnya nggak suka nipu lagi. Nah, lihat nih. Coba kita buka 1 Yohanes 2 ayat 9.
Maka itu nggak bisa. Firman Tuhan ini manusia roh itu beda manusia daging. Saudara lagi diangkat ke dimensi yang berbeda dengan dunia. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tapi yang membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Tapi kan saya udah jadi aktif di gereja, saya udah aktivitas gereja. Tapi kamu bisa ngampunin dia nggak? Maaf ya, sampai mati pun saya nggak bisa ngampunin dia. Berarti apa? Ini orang tuh. Dia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Itu penghuni neraka yang rajin ke gereja. Supaya kita tahu beda dong. Orang percaya sama orang gak percaya. Orang percaya itu gak punya roh kehidupan. Kita punya roh kehidupan. Kalau saya mau terusin, bukan saja roh kehidupan. Di dalam diri kita mengalir aliran kehidupan. Oh, keren banget. Masih ada waktu, saya terangin. Sekarang kita buka Yohanes 7, ayat 37 dan 38. Wih, apa yang kita katakan menghidupkan loh. Tapi kalau kita nggak ada roh, apa yang kita katakan, ya begitu aja. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah datang pada aku dan minum. Jadi ada kehausan dong. Akan kebenaran, kehausan akan kuasa Tuhan. Jangan cuma diam-diam gitu, nggak bisa. Dari ruangan ini saya tahu siapa yang haus sama yang enggak. Dari mana? Dari cara duduknya aja kelihatan. Kalau nggak haus dudukin, gitu duduknya. Dia bilang, kan kalau begini tahu nggak apa yang terjadi? Paru-parunya ketekan. Lama-lama dia ngantuk. Nah ini kurang oksigen, nggak apa-apa. Oke, kita baca firman Tuhan. Dan pada terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, belum pindah. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah datang padaku dan minum. Terus, 38. Barang siapa percayaku seperti yang dikata oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Oh, perkataan kita menguatkan. Perkataan kita menghidupkan. Perkataan kita memberi semangat. Iya, firman yang tadi kita nggak ngerti jadi ngerti. Itu menghidupkan. Bahkan tahu nggak kalau Roh Kudus kita terima, tidak ada lagi kehausan. Tahu nggak kehausan kenapa? Kebutuhan itu kenapa? Waktu Adam keluar dari Taman Eden, timbul kebutuhan. Waktu Taman Eden, Adam cukup semua. Haleluya, puji Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi begitu dia keluar Taman Eden, dia perlu kebutuhan. Dia perlu apa? Pakaian. Dia harus cari makanan. Itu yang terjadi. Maka itu kalau saudara punya Roh Kudus, ini akan terjadi. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Ini ayat-ayat terkenal kok. Yohanes 4 ayat 13-14. Jawab Yesus kepadanya, 13 dulu ya. Barang siapa minum air ini akan haus lagi. Ini saya bawa air, saya haus nih kan. Biar apa artinya biar kita ngerti ini. Haus nih saya minum dulu. Hilang gak haus saya? Hilang kan? Tapi saya ngomong kali haus lagi kan? Saya minum lagi. Artinya apa? Air dunia hanya bisa menghilangkan haus sementara. Nanti haus lagi. Ini khotbah tersendiri. Karena ada 5 jenis air dunia. Salah satunya air dunia adalah pasangan hidup. Kalau orang belum punya Roh Kudus, 1 gak cukup. 700 gak cukup, tambah 300 gunting gak cukup. Siapa itu? Salomo. Hidup kalau tidak merasa cukup, malapetaka. Malapetaka kalau tidak pernah merasa cukup. Haus terus. Bahaya. Saya bilang tadi kan,
Satu istri udah cantik, udah semuanya penuh. Nggak cukup. Karena terus haus lagi. Haus lagi. Punya uang 1 miliar. Senang dulu, senang. Wah 1 miliar tuh. Saya sebentar lagi haus lagi. Mau 2 miliar. Mau 3 miliar. Mau dia bawa kemana tuh duit? Kalau disumbang ke gereja sih nggak apa-apa. Diputar doang, putar terus. Tiba-tiba ditipu, habis. Bunuh diri. Kenapa? Karena dia pikir kebahagiaan itu kalau banyak uang. Tapi kalau kita terima Yesus, atau terima Roh Kudus dalam ayat ini, saudara tidak akan haus lagi. Selamanya. Keren banget. Di siapa di selalu perlu kebutuhan, hati-hati. Itu orang bahaya. Cari pacar yang sudah tidak haus lagi. Selama dia haus, bahaya. Maka itu yang bikin orang puas cuma satu, Roh Kudus. Baca ayat 14. Kita baca sama-sama karena ayat ini buat kita. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa minum air akan kuberikan padanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Stop dulu. Selama-lamanya. Nah, saya akan contoh dulu ya. Dulu saya ini mahasiswa, baru jadi mahasiswa, lalu diajak ikut ini dong organisasi mahasiswa ini, ada ini. Lalu saya pilih yang belum ngerti kan, saya ambil yang netral. Saya bilang udahlah. Saya ambil namanya IMADA, Ikatan Mahasiswa Jakarta. Di situ kita diajarin tentang organisasi, tentang mimpin rapat, pimpin diskusi. Jadi saya pintar di situ. Karena mereka punya tujuan, kayak gereja juga mesti punya tujuan nih. Ya, tujuan gereja apa? Menguasai kota, merubah nasib bangsa. Terus mereka bilang gini, mereka bikin lagunya lagu-lagu orang gereja sih. Mungkin orang gereja juga bikin lagunya. When in the future you will see there are many great men. Oh, they are really great men. They are from our IMADA. Jadi akan ada orang hebat. Bener loh. Waktu saya lihat, sini sama loh. Jadi gereja itu mesti punya visi yang besar. Gereja bukan sekedar tempat orang berkumpul. Tempat orang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tempat penginjilan dan tempat pemuritan. Itu bukan tujuan gereja, itu fungsi gereja. Fungsi tubuh apa? Bernapas, jantung berdetak. Kalau jantung tidak bergerak, jantung tidak berdetak, berarti apa? Orang mati. Gereja yang tidak menginjil, gereja yang mati. Itu maksudnya fungsinya. Tapi tujuan kita untuk menyelesaikan destiny yang Tuhan tetapkan. Maka itu Alkitab kata jangan mati kalau tugas belum selesai. Alkitab bilang jangan terlalu fasih, jangan bodoh. Mengapa kamu mati sebelum waktumu? Begituin loh. Mati pun mesti tahu dulu, udah kelar mau tugas. Kalau nggak jangan mati. Tadi bilang bodoh, gitu lagi. Ya. Nah, jadi gereja juga mesti tahu. Gereja bukan sekedar tempat penginjilan pemuritan, tapi gereja tujuan menguasai kota. Itu definisi church atau jemaat itu dia. Aku mendirikan jemaatku di atas batu karang dan alammu tidak menguasainya. Tahu nggak jemaat artinya apa? Eklesia. Eklesia itu dewan kota yang menetapkan nasib kota. Tahu nggak? Eklesia itu lembaga politik asal tahu aja. Yang menetapkan nasib kota bersama raja. Tapi kalau kita nggak tahu, kita bilang ya dah, diinjak-injak, sudahlah. Apa-apa yang penting penginjilan jalan terus. Kenapa gereja lemah? Karena gereja salah koordinatnya. Gereja salah apa? Salah GPS-nya. Kayak saya aja tadi kesini. Saya lihat GPS, GKB, GKSI, SIN, Morris. Musik kan udah belok. Dia bilang enggak, belok terus, belok kiri. Masuk lagi, loh kenapa jadi kesini sih bilang. Begitu saya naik, Saigon Delight. Lipo juga kan?
Cuman bukan gedung yang situ, gedung sini. Jadi kalau gereja salah ordinat, pantas gereja lemah. Gereja tujuannya apa? Menyelamatkan jiwa. Penginjilan, pantas lemah. Gereja bukan itu tujuannya. Kalau salah GPS, pantas nggak berkuasa. Pak Sony tahu nggak tujuan gereja mesti apa? Kasihan Pak Sony itu ditanya. Habis mau nanya Pak Agus nggak enak pendeta. Mau nanya Pak Joni pendeta, ya Pak Sony aja ditanya terus. Tujuan gereja adalah menguasai dunia. Buka ayatnya. Tapi ini belum kelar nih. Saya kelain dulu ya. Tetapi barang sampai minum air yang akan kuberikan, ia tidak akan haus untuk selamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan padanya akan menjadi mata air dalam dirinya. Yang terus menerus memancar sampai ada hidup yang kekal. Oh. Jadi kalau kita terima air hidup itu, pertama kita nggak haus. Yang saya alami gitu. Waktu di Mada, tiap malam minggu pasti pesta. Karena kan orang-orang beken semua lah. Pesta undang sini, ulang tahun. Lama-lama orang bilang ke saya, masa sih pakaian begitu aja ke pesta, malu dong. Hah? Mesti gimana? Pakai jas baru dong. Oh jas baru, bikin jas baru lagi. Minggu depan gimana? Jas baru lagi, bikin jas baru lagi. Tiap minggu jas baru. Dari baru model Lincoln yang panjang, model di Bee Gees, model yang biasa, satu kanting, tiga kancing, sampai macam-macam. Puas enggak saya? Enggak. Malah mau bikin lagi. Waduh. Tapi waktu saya terima Yesus, saya masuk ke kamar saya buka lemari saya mundur satu langkah. Apa nih jas dulu? Yalah, kok banyak amat. Oh lihat kan. Karena apa? Selama ini enggak punya Roh Kudus, enggak pernah puas. Wih banyak amat. Lalu iya, aduh kalau ada teman saya kasih nih. Benar. Ada teman hadir, teman pelayanan. Dia tidur, saya lihat dia. Mukanya sukacita sekali. Gembira. Tapi sininya agak robek. Kenapa? Karena rajin berdoa. Bukan robek. Lututnya, karena banyak berlutut dia agak robek. Tapi sukacita. Saya malu loh. Saya punya lemarian jas. Lihat dia cara robek. Dan sukacita bang, kok dia bisa gitu ya? Kayaknya saya gitu, betul malu. Dia pulang, saya bilang ke kakak saya, Kak ada koper. Mau apa koper? Mau ngasih temen nih pakaian, kok sekoper? Dalam hati saya lemarian dong gitu. Saya masukin pakaian, saya kasih ke dia. Dia bilang, apa nih? Enggak apa-apa ambil aja. Kok banyak bener? Enggak apa-apa ambil. Kenapa? Hatinya berubah. Hati yang berubah gitu. Jadi yang tadinya enggak pernah puas, sekarang ingin memberi. Saya beri. Kakak saya minggu depannya ke Singapura. Pulang dari Singapura dia bilang, Yande, ada apa? Nih, jebrek di atas meja, baju baru semua yang terbaru modelnya. Banyak benar dalam hati saya. Tiba-tiba ada suara begini, berilah maka engkau akan diberi. Amin. Siapa yang gak pernah diberi ketahuan di sini? Gak pernah memberi buat gereja. Benar loh. Aduh, sejak itu saya gak pernah. Itu yang dikatakan. Tuhanlah gembalaku, tak kekurangan aku. Tapi yang lebih tepatnya bahasa Inggris. The Lord is my shepherd. I shall not want. Saya gak perlu apa-apa lagi. Kalau tambah kekurangan dikasih, mau juga sih gak apa-apa. Kalau saya gak perlu lagi artinya apa? Puas. Maka itu kalau gereja dilengkapi dengan firman, dikasih kuasa Roh Kudus, kasih karunia, kasih buah Roh Kudus. Lalu gereja hanya berpikir yang penting saya menginjili orang dan memenangkan jiwa. Salah koordinat, salah GPS. Yang benar adalah Kejadian 1 ayat yang ke-26.
Ya, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Wah, semua kita yang kembali pada gambar rupa Allah, otomatis berkuasa. Ya. Saya minta waktu 5 menit lagi. Karena belum ngomong kesetiaan. Nah sekarang saya tunjukin kesetiaan. Ya. Buah roh salah satunya apa? Kesetiaan. Gimana sih karakter kesetiaannya? Saya mau kasih tahu, ini saya ngomong ke suami-suami dulu. Ke bapak-bapak kepala keluarga. Ada apa-apa dalam rumah tangga yang salah satu kepalanya. Kalau Jakarta macet, banjir mulu, yang salah kepala daerah, namanya gubernur. Kalau Indonesia bangkrut, yang salah siapa? Kepala negara, namanya presiden. Maka itu waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang ditanya Tuhan siapa? Adam, bukan Hawa. Karena Adam kepala. Kalau kepala beres, bereslah yang lain. Jadi saya mesti ngomong sama bapak-bapak laki-laki. Ya. Kita katakan pria itu ibaratnya Yesus dalam rumah tangga. Karena Yesus kan kepala kan. Mari kita lihat. Hebatnya pria-pria yang setia. Kita buka Efesus 5. Ini dahsyat nih. Efesus 5. Ya. Ayat 24 dan 25. Sudah? Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ngerinya kalau punya suami yang belum bertobat. Dia mesti tunduk sama suami yang begitu. Hancur hidupnya tuh perempuan. Kenapa? Terus ya, lakukan ini. Tunduk sama segala sesuatu. Lah kok begini nih. Ngeri loh. Maka itu ibu-ibu yang punya anak gadis, cek dulu calon pacarnya. Kalau nggak ada buah roh, mendingan jangan dah. Kasihan anak gadis kita habis dikerjain. Ya. Jadi tunduk dalam segala sesuatu. Ngeri kan. Nah sekarang buat suami-suami. Hai suami. Kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Satu lagi, biar lengkap. Kita buka pembacaan dari firman Tuhan katakan dari Timotius. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Ini berat sekali Pak Sony. Karena Pak Sony seorang laki-laki dan seorang bapak. Bunyi ayatnya begini. Ya. Sekalipun istri gak setia, Pak Sony mesti apa? Setia. Setianya setia. Sekalipun istri tidak setia, suami mesti setia. Hebat banget ya. Maka itu kenapa dalam kekristenan gak ada perceraian. Kalau ada yang gak beres sama istri, salah suami. Gak becus mimpin keluarga. Modal istri cuma apa? Istri tunduklah. Modalnya cuma tunduk. Kembali ke Yohanes Efesus 5 ayat 25. Dengar baik-baik.
Biasanya dalam ceramah suami istri saya sampaikan ini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagai Kristus mengasihi jemaat. Jadi Pak Sony harus setia sama istri dan tidak boleh memisahkan diri dia sampai mati. Bersedia? Janji nikah kan? Ini hanya saya mengucapkan janji nikah aja. Ini setia loh. Kalau mau setia berarti mesti kayak gini. Berarti harus setia sama istri sampai mati. Sekalipun dia tidak setia, Pak Sony tetap setia. Tapi yang paling ngeri ayat kalimat berikutnya. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Elah. Pak Sony. Habis dia dampingin saya terus ya tadi. Pak Sony bukan saja setia sampai mati. Tapi Pak Sony harus bersedia mati buat istri. Jadi mulai hari ini, untuk orang di ruangan ini, jangan pernah istri mati duluan. Ya, maksud saya begini, kalau ada bahaya, ya, tenggelam di laut gitu, papan cuma satu, jangan berebutan. Kan bersedia mati kan, menyerahkan dirinya. Bilang aja gini, ini yang dikatakan dalam film Titanic. Itu cerita ini lah, film Titanic bilang gini. Yang si suami namanya calon, yang pacar namanya Jack. Yang perempuan siapa namanya? Rose. Tahu aja semuanya. Jadi pertama dia lihat Rose-nya di air, dia bilang Rose naik ke atas. Ke papan kan. Dan Jack bilang, kamu mesti hidup ya. Sambil kedinginan. Rose, hidup ya Rose. Dan gak pernah bilang gitu, Rose, gantian Rose. Gak pernah. Kamu hidup Rose. Pelan-pelan dia mati. Itulah suami yang pasti istrinya akan tunduk. Karena dia bayar hidup suaminya untuk melindungi istrinya. Percayalah. Kalau suami semua kayak gitu, pasti istrimu tunduk. Amin, amin. Karena itu, istri-istri, jangan jadi robot yang namanya suami, jangan robot. Saya harus memberi contoh kan. Istri saya satu hari nggak pernah kurang dari 20 kali saya cium. Jadi betul loh, ya pagi saya cium, lagi tidur saya cium, mau berangkat saya cium, datang cium, lagi nonton TV saya cium dia. Karena dalam Kristus anggur itu yang telah habis pesta kawin Kana. Kalau bahasa Inggrisnya, pemiliknya katakan, kamu menyiapkan anggur yang lebih baik dari yang sebelumnya. Biasa kan gini, kasih anggur yang kurang baik dulu. Anggur yang baik, lama-lama orang bosan yang kurang baik. Tapi pemimpin pesta itu mengatakan, kamu yang anggur yang terbaik. Berarti cinta kita kepada kasih kita dalam Kristus makin hari makin naik. Jadi istri-istri, kalau sudah lama nggak pernah dicium sama suami, lapor sama Pak Hengki. Bukan untuk dicium, bukan. Lapor sama Pak Hengki atau lapor sama Pak Agus.
Supaya ditegur, kenapa nggak pernah cium lagi? Cium itu tanda kasih loh. Ya, saya nggak bicara yang lain, tapi cium aja minimal. Ya kalau dia sayang kan dia senang. Iya. Itu salah satu tanda kesetiaan. Amin. Baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini kami belajar kasih, kami belajar kesetiaan yang dunia tidak kenal. Tapi yang dunia harus kenal. Karena kasih yang disebut, karena kesetiaan disebut, itu dari sorga. Itu dari Roh Kudus yang menghasilkan buah Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Ingatkan kami semua, Roh Kudus bicara lebih jelas lagi. Supaya terjadi pertobatan. Supaya kasih sayang terjadi lagi seperti di Kana. Yang ada anggur yang lebih baik, yang terbaik. Ada cinta yang terbaik yang Tuhan berikan untuk anak-anak dan suami istri. Mereka lebih saling mengasihi dan lebih indah. Dan tidak ada lagi perceraian. Karena itulah kasih Kristus menjamin kesatuan sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ruyandi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Sebelumnya apakah ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali menghadiri ibadah di pagi hari ini? Boleh saya lihat tangannya? Kalau ada di paling belakang situ ya. Boleh Bapak Ibu yang duduk di sampingnya untuk memberikan salam. Kami mengucapkan selamat datang di ibadah GKSI St. Moritz. Dan kami mengundang agar Bapak juga bisa untuk menghadiri ibadah kami di minggu-minggu yang selanjutnya. Baik, sebelum kolekte diedarkan, saya ingin memanggil petugas kolekte untuk berada di posisi masing-masing. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan dan kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kalau sebentar kami ingin memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan, biarlah ya Tuhan pemberian kami ini Bapa bisa memperluas kerajaan-Mu dan memberkati banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk jemaat yang hadir bisa untuk memasukkan persembahan ke kantong yang diedarkan atau bisa juga untuk scan QR code yang ada di depan atau yang berada di kursi di depan Bapak Ibu. Baik, untuk Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis, boleh untuk menghubungi sekretariat gereja dan pembaptisannya akan segera dijadwalkan. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang rindu ingin menyerahkan anaknya, boleh untuk mendaftarkan ke sekretariat gereja dan kemudian akan diatur jadwalnya juga untuk pelaksanaan penyerahan anak ini. Oke, kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir di ibadah doa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 9 pagi yang bertempat di GKSI Bethlehem St. Moritz. Di tempat ini Bapak Ibu.
Kita percaya bahwa doa memiliki kekuatan, maka kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri ibadah doa ini bersama-sama dengan kami. Selama Beyond Camp kemarin, saya merasakan pikiran saya menjadi terbuka. Yang awalnya saya tuh mementingkan diri sendiri, cinta duniawi, cinta game. Tapi semenjak kemarin aku pulang dari Beyond Camp, aku tuh sadar kita harus menjadi generasi muda yang mandiri dan cinta sama Tuhan. Beyond Camp kemarin tuh seru banget acaranya, dan aku juga dapat teman-teman baru yang baik sama aku juga. Sesi yang paling menyenangkan menurut aku tuh sama Kak Yesua Abraham. Mengapa? Karena dari sesi itu aku belajar bahwa kita setiap manusia yang berdosa itu kita tetap dikasihi Tuhan, dan Tuhan mau kita untuk balik ke jalan yang benar. Aku berharap tahun depan juga ada Beyond Camp lagi, karena itu acaranya seru banget dan aku bakal ikut lagi. Sebelum ikut Beyond Camp, aku tuh termasuk orang yang menyendiri, gak mau berbaur, kurang peduli juga sama orang lain. Dan aku juga kurang bisa berdoa yang aku keluarin kata-katanya gitu, selalu bisa aja doa dalam hati gitu. Tapi setelah aku ikut Beyond Camp, aku tuh jadi lebih bisa berbaur dengan yang lain, lebih bisa peduli dengan yang lain, dan terlebih aku jadi bisa berdoa. Sesi yang paling berkesan buat aku itu di sesi terakhir, dimana kita harus saling mendoakan sesama teman. Di situ aku sempat ngerasa aku tuh nggak bisa nih ngedoain gitu. Tapi ternyata Tuhan bantu aku untuk bisa berdoa sama teman, dan di situ aku merasakan Tuhan benar-benar bekerja di dalam hidup aku. Aku bisa mendoakan temanku dan sebaliknya. Awalnya waktu kita bikin Beyond Camp ini sempet agak down ya, karena banyak anak-anak yang lagi pada ujian gitu, dan kita menargetkan estimasinya sekitar 50 anak. Tapi ternyata dalam waktu kurang dari 10 hari tiba-tiba puji Tuhan membludak nih pesertanya sampai 150 orang. Nah, itu pun 150 orang masih ada yang terus mau daftar. Tapi kita sudah maksimal di 150 karena lokasi kita, venue kita juga udah full banget saat itu. Harapannya anak-anak Beyond ini bisa menjadi generasi anak panah yang terus dipertajam di dalam Tuhan, menjadi generasi yang bangkit di dalam Tuhan, terus mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan di dalam Tuhan. Dan tahun depan kita rindukan bahwa di Beyond Camp ini kalau Tuhan izinkan bisa menampung lagi lebih banyak anak-anak yang bisa join bersama-sama di Beyond Camp 2025. See you! Baik Bapak Ibu, barusan adalah video highlight kesaksian dari Beyond Camp, yaitu adalah camp untuk anak-anak muda, retreat untuk anak-anak muda yang sempat kita laksanakan di bulan lalu. Kami mengharapkan untuk support Bapak Ibu terhadap anak-anak muda di tempat ini, supaya anak-anak muda di tempat ini bisa terus menjadi generasi penerus untuk gereja ini. Baik, itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Saya mengundang untuk mendoa syafaat untuk mengakhiri ibadah dengan doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh bersama-sama menyembah Dia. Dan biar setiap firman yang kita dengar akan memberikan kekuatan kepada kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu. Puji syukur hanya bagi-Mu. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya ini merupakan rancangan yang Kau terang taruhkan dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh menjalani, melakukan kehidupan. Dan kami terus melihat
manusia roh kami Tuhan akan semakin diberikan kepada kami kehidupan, akan semakin kokoh dan kuat. Berkati hamba baru Yandi sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan setiap firman itu akan menancap dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Berkati ibadah kami Tuhan ini dengan anugerah-Mu Tuhan. Demikian juga para pemimpin-pemimpin rohani, jemaat, bahkan seluruh umat-umat-Mu dalam segala pekerjaan yang dilakukan, yang dikerjakan Tuhan. Semua sungguh menjadi anugerah dan berkat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau. Hati kami terbuka untuk anugerah-Mu Tuhan yang turun atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalau demikian sebagaimana hatimu terbuka di hadapan Tuhan, maka biarlah turun atas kehidupan sekalian. Yaitu berkat yang datang dari Bapa di surga. Kasih sayang dalam Kristus Yesus. Persekutuan di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus menyertai dalam kehidupanmu. Sehingga Roh Kudus lah yang memimpin engkau dan menyertai engkau. Sehingga setiap jalan yang engkau lalui akan terbuka. Dan engkau akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Bahkan melalui kehidupanmu akan mengalirkan air kehidupan. Sehingga dimanapun engkau berada, engkau tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bahkan memberitakan kerajaan surga, menyelamatkan banyak jiwa. Dan biarlah kekuatan firman itu kami terima sambut dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua orang percaya katakan amin.